Hadirin undangan yang terhormat, selamat datang dalam acara promosi doktor Universitas Indonesia pada hari Rabu 23 Juni 2021 dengan calon doktor, Dr. Wismandari SPPD KMD melalui aplikasi Zoom. Demi kelancaran acara hari ini, mohon agar menonaktifkan audio selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pengaruh hipertiroidisme dan pengobatannya pada penyakit Graves terhadap penanda dini aterosklerosis, telaah jalur resistensi insulin, lipid, inflamasi, dan disfungsi endotel terhadap pulse wave velocity dan carotid intima media thickness. Selanjutnya, saya persilakan promotor Profesor Dr. Imam Subekti, Spesialis Penyakit Dalam KMD untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Imam. Terima kasih. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Promotor Profesor Dr. Imam Subekti, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin, Metabolik, dan Diabetes. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya dengan judul Pengaruh hipertiroidisme dan pengobatannya pada penyakit Graves terhadap penanda dini aterosklerosis, telaah jalur resistensi insulin, lipid, penanda inflamasi, disfungsi endotel terhadap pulse wave velocity dan carotid intima media thickness. Sebagai latar belakang, terdapat studi populasi di Rotterdam dengan populasi sampel lebih dari 9.000. Didapatkan bahwa peningkatan T4 bebas tanpa dikaitkan dengan TSH akan meningkatkan kejadian aterosklerosis subklinis, klinis, serta kematian akibat PJK. Mekanisme yang terjadi pada hipertiroid ini adalah melalui perubahan profil lipid, disfungsi endotel, perubahan hemodinamik, gangguan metabolik, gangguan dekoagulasi, dan peningkatan inflamasi. Obat antitiroid, PTU, dan metimazol dapat memperbaiki aterosklerosis. Dari kepustakaan didapatkan bahwa PTU dapat menurunkan migrasi dan proliferasi sel otot polos vaskular melalui PTEN dan ini tidak terjadi pada metimazol. Dari latar belakang kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Resiko ICVD pada pasien hipertiroid lebih tinggi dibanding normal. 2. Diduga mekanisme terjadinya ICVD ini adalah melalui jalur resistensi insulin, lipid, penanda inflamasi, disfungsi endotel, dan gangguan koagulasi. PTU diduga memiliki mekanisme yang lebih baik dibanding metimazol dalam memperbaiki proses aterosklerosis pada hipertiroid. Kami menyusun hipotesis sebagai berikut. 1 dan 2, terdapat korelasi T4 bebas dan T3 total dengan indeks HOMA-IR, konsentrasi LDLR, NF-kappa-B, ICAM, VCAM, dan A-selectin serum yang selanjutnya akan saya sebut sebagai parameter jalur, serta PWV dan CIMT pada pasien Graves. 3 dan 4, terdapat korelasi antara parameter jalur dengan PWV dan CIMT pada pasien Graves. 5. Pada pasien Graves setelah terapi OAT selama 3 bulan terjadi perbaikan parameter jalur serta PWV dan CIMT. Pada pasien Graves PTU lebih baik dibanding metimazol dalam memperbaiki parameter jalur serta PWV dan CIMT. Sebagai rangkuman dari tinjauan pustaka, pada kerangka teori ini dapat terlihat bahwa seorang dengan hipertiroid dapat mengalami kejadian aterosklerosis melalui 4 jalur. Gangguan metabolisme karbohidrat yang kemudian menjadi resistensi insulin, peningkatan inflamasi, perubahan profil lipid, dan gangguan koagulasi. Dengan pemberian PTU atau metimazol, kejadian aterosklerosis ini dapat dihambat di beberapa jalur seperti pada jalur profil lipid dan jalur inflamasi. Untuk pelaksanaan penelitian ini, kami menyusun kerangka konsep sebagai berikut. Terdapat 2 desain penelitian. Desain pertama merupakan studi potong lintang yang bertujuan untuk mengetahui korelasi hormon tiroid dengan parameter jalur, hormon tiroid dengan PWV dan CIMT, serta parameter jalur dengan PWV dan CIMT. Desain kedua menggunakan uji klinis acak tersamar tunggal yang bertujuan untuk membandingkan efek pemberian PTU dan metimazol terhadap parameter jalur serta PWV dan CIMT pasca terapi.
Berikut adalah metode penelitian kami. Seluruh subjek memenuhi kriteria inklusi dan lolos kriteria eksklusi dimasukkan dalam penelitian. Subjek diberikan obat PTU atau metimasol dan diikuti hingga 3 bulan. Pada baseline dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta pemeriksaan USG Doppler. Pemeriksaan fisik dan laboratorium ini diulang setiap bulan sampai bulan ketiga dan sampai pasien mencapai tempat bebas normal. Sedangkan USG Doppler dilakukan pada baseline, bulan pertama, dan bulan ketiga. Nilai NF-kappa-B didapatkan pada seluruh subjek berada di bawah kadar deteksi, sehingga variabel NF-kappa-B dikeluarkan dari penelitian. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian dengan pembahasannya. Pada pelaksanaan penelitian ini, kami mendapatkan 38 pasien baru yang dicurigai sebagai pasien Graves. Setelah dilakukan pemeriksaan TSH reseptor antibodi, ternyata didapatkan 2 orang dengan hasil negatif, sehingga kami eksklusi. Kami berikan PTU atau metimasol secara acak dengan program komputer. Akhirnya didapatkan 17 subjek dengan PTU dan 19 subjek dengan metimasol. Pada kelompok PTU terdapat 4 subjek yang tidak menyelesaikan follow-up dikarenakan force majeure pandemi, hamil, reaksi alergi, dan compliance kurang baik. Pada metimasol terdapat 5 subjek yang tidak menyelesaikan follow-up karena force majeure pandemik sebanyak 3 subjek, reaksi alergi, dan DILI. Tetapi pada akhir follow-up, 3 subjek dari kelompok metimasol ini tidak mencapai tiroid sehingga dikeluarkan dari penelitian. Berikut adalah karakteristik dasar dari subjek penelitian. Kami tampilkan subjek dalam 2 kelompok, 36 subjek yang diteliti pada desain 1 dan 24 subjek yang diteliti pada desain 2. Didapatkan karakteristik subjek pada kelompok metimasol memiliki subjek laki-laki yang lebih banyak. Mikola melaporkan bahwa pada usia muda laki-laki memiliki resiko CVD lebih tinggi dibanding perempuan. Selain itu, kelompok metimasol juga lebih banyak subjek dengan riwayat merokok yang merupakan risiko CVD. Meta-analisis dari Aune menemukan relatif risk 1,44 untuk merokok terhadap kejadian CVD. Sedangkan kelompok PTU didapatkan lebih banyak subjek dengan hipertensi. Studi Nakanishi mengatakan bahwa ada hazard ratio 1,4 pada kelompok hipertensi untuk mendapatkan kejadian CVD. Berdasarkan data tersebut, besaran risiko CVD pada kedua kelompok kami anggap setara. Pada tabel 4.2 ini dapat dilihat, nilai PWV dan CIMT saat awal penelitian masih berada dalam rentang normal. Data ini tidak sesuai dengan studi dari Bilir dan Inaba yang menemukan peningkatan ketebalan dan kekakuan arteri karotis pada hipertiroid. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan karena karakteristik subjek yang merupakan pasien Graves yang baru terdiagnosis, sehingga durasi hipertiroid masih relatif singkat. Berikut izinkan saya menjelaskan hasil dan pembahasannya berdasarkan panduan dari pertanyaan penelitian. Untuk menjawab nomor 1 dan 2, kami akan mencoba dengan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan korelasi antara T4 bebas dengan parameter jalur yang menunjukkan korelasi positif sedang dengan ICAM dan VCAM. Selanjutnya, dapat dilihat korelasi antara T3 total dengan parameter jalur yang menunjukkan korelasi positif sedang dengan ICAM dan VCAM. Temuan ini serupa dengan penelitian Wenisch yang mendapatkan korelasi kuat antara molekul adesi dengan hormon tiroid pada pasien Graves. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi awal penyakit Graves sudah didapatkan disfungsi endotel yang ditandai dengan peningkatan molekul adesi. Berikutnya pada gambar ini dapat dilihat korelasi antara T4 bebas dengan PWV dan CIMT yang menunjukkan korelasi negatif dengan PWV kiri dan CIMT kanan. Gambar berikut ini memperlihatkan korelasi T3 total dengan PWV dan CIMT yang menunjukkan adanya korelasi negatif dan korelasi negatif dengan CIMT kanan. Kedua hasil ini tidak sesuai dengan studi lain seperti pada Yildiz dan Delitala yang menemukan nilai PWV lebih tinggi pada hipertiroid. Bilir juga menemukan hipertiroid dapat meningkatkan CIMT dan dapat diperbaiki dengan pengobatan anti-tiroid. Perbedaan ini dapat disebabkan karena nilai PWV dan CIMT pada subjek penelitian pada saat awal masih dalam batas norma. Secara teori, peningkatan stroke volume dan penurunan sistemik vascular resistance dalam durasi pendek dapat menurunkan PWV. Akibatnya, belum dapat disimpulkan hubungan antara hormon tiroid dengan PWV dan CIMT, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Gambar berikut adalah untuk menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Pada gambar ini dapat dilihat korelasi lemah dan sangat lemah antara parameter jalur dengan PWV. Gambar selanjutnya dapat dilihat grafik korelasi antara parameter jalur dengan CIMT, yang juga menunjukkan korelasi lemah atau sangat lemah pada semua variabel. Kedua hasil ini tidak sesuai dengan patofisiologi klasik kejadian aterosklerosis. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan nilai PWV dan CIMT yang masih dalam rentang normal pada saat awal penelitian, sehingga belum dapat diambil kesimpulan bagaimana hubungan parameter jalur terhadap PWV dan CIMT. Selanjutnya adalah jawaban untuk pertanyaan bagaimana parameter penelitian ini setelah diberi terapi selama 3 bulan. Pada tabel 4.5 ini dapat dilihat penurunan LDL reseptor, ICAM, VCAM, dan E-selectin serum setelah 3 bulan terapi antitiroid.
Penurunan molekul adesi terjadi setelah kondisi eutiroid kemungkinan disebabkan karena 1. Hilangnya rangsangan hormon tiroid yang sebelumnya memperpanjang metabolisme molekul adesi. 2. Penurunan ROS sehingga ekspresi mRNA molekul adesi juga berkurang. Data ini menunjukkan reversibilitas dan dari disfungsi endotel yang terjadi akibat hipertiroid. Sedangkan penurunan LDL reseptor setelah eutiroid dapat disebabkan karena rangsangan T4 pada ekspresi gen LDLR menurun, sehingga terjadi penurunan LDLR. Parameter HOMA-IR, PWV, dan CIMT belum didapatkan perubahan bermakna pada penelitian ini. Kemungkinan disebabkan karena durasi penelitian yang relatif singkat dan subjek masih sampai eutiroid belum mencapai remisi. Selanjutnya adalah untuk menjawab bagaimana pengaruh PTU dibandingkan metimasol terhadap variabel-variabel penelitian. Pada tabel ini terlihat bahwa dengan analisis terpisah didapatkan pada PTU terjadi penurunan LDLR, ICAM, VCAM, dan SE-selektin. Sedangkan pada metimasol hanya terjadi penurunan LDLR dan VCAM. Hal ini menunjukkan PTU dapat menurunkan molekul adesi lebih baik daripada metimasol. Chen menemukan bahwa PTU selain memiliki efek antitiroid juga dapat meningkatkan ekspresi dari PI10. PI10 memiliki efek untuk menghambat jalur PI3K-AKT yang merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan ekspresi molekul adesi. Sedangkan metimasol belum didapatkan kepustakaan yang menunjukkan aktivitas penurunan molekul adesi selain karena efek antitiroidnya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada usulan mekanisme kerja PTU dan metimasol. Selanjutnya, kami melakukan telah lebih dalam dengan membandingkan efek PTU dan metimasol pada perubahan parameter jalur. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa pada setiap parameter didapatkan nilai P yang tidak bermakna, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa PTU memiliki mekanisme yang lebih baik dibanding metimasol. Namun, hal yang menarik adalah pada grafik HOMA-IR, didapatkan bahwa pada kelompok PTU terjadi penurunan HOMA-IR, sedangkan pada metimasol justru peningkatan. Sehingga diduga PTU memiliki potensi yang lebih baik dalam memperbaiki resistensi insulin. Berikutnya dapat dilihat grafik perubahan nilai PWV dan CIMT. Meskipun belum didapatkan perbedaan yang bermakna, namun dapat terlihat bahwa pada PWV kiri terdapat penurunan pada kelompok PTU dan sebaliknya didapatkan peningkatan pada kelompok metimasol. Hal ini juga menunjukkan kemungkinan potensi kelebihan PTU dibanding metimasol dalam proses aterosklerosis. Selain untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami juga mencoba melakukan analisis tambahan untuk profil lipid. Setelah 3 bulan pengobatan antitiroid, terjadi peningkatan profil lipid, yaitu kolesterol total, LDL, HDL, rasio kolesterol total LDL, rasio HDL-LDL. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan aktivitas HMG-CoA reduktase dan penurunan LDL reseptor yang kami temukan pada data sebelumnya. Kita tahu LDLR memiliki peran dalam metabolisme kolesterol sehingga penurunan LDLR akan meningkatkan kolesterol LDL. Selain melalui LDLR, saat hipertiroid juga terjadi penurunan ApoB48 dan ApoB11. Dan hal ini akan kembali normal setelah eutiroid sehingga terjadi peningkatan kolesterol total dan LDL. Berikutnya pada tabel sebelah kanan dapat dilihat delta profil lipid pada kelompok PTU dan metimasol. Terlihat tidak ada perbedaan bermakna antara dua kelompok sehingga PTU dan metimasol dianggap memberikan pengaruh yang sama kepada profil lipid. Berdasarkan hasil yang kami temukan dalam studi ini, berikut kami menyusun suatu usulan mekanisme kebaruan dari mekanisme kerja PTU dan metimasol dalam proses aterogenesis pada penyakit Graves. Hormon tiroid yang berlebih akan menyebabkan disfungsi endotel melalui peningkatan ROS, yang kemudian mencetuskan inflamasi melalui aktivasi NF-kappa B. Aktivasi NF-kappa B ini akan menyebabkan ekspresi molekul adesi ICAM, VCAM, dan E-selektin, sehingga terjadi migrasi dan adesi makrofag yang kemudian akan menyebabkan aterosklerosis. PTU maupun metimasol dapat menghambat proses inflamasi ini dengan menurunkan aktivasi ROS, yang selanjutnya menghambat proses aterosklerosis. Namun, berbeda dengan metimasol, PTU juga meningkatkan ekspresi dari PI10 yang kemudian menghambat jalur PI3K-AKT dan kemudian menurunkan aktivasi NF-kappa B dan seterusnya. Dari penelitian ini kami melihat adanya beberapa kelebihan, yaitu 1. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang melakukan analisis pengaruh hipertiroid dan obat antitiroid terhadap aterosklerosis pada penyakit Graves. 2. Parameter yang diperiksa dalam penelitian ini menggunakan 2 penanda aterosklerosis dini sekaligus, yaitu PWV dan CIMT. Namun kami juga menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini, yaitu pada saat pengambilan data terjadi pandemi COVID-19 yang menyulitkan pasien kontrol ke rumah sakit menjadi sulit. Kondisi ini juga menyebabkan pasien mengalami perburukan pada kondisi hipertiroidnya. 2. Pemeriksaan NF-kappa B pada penelitian ini tidak dapat diinterpretasi sehingga jalur inflamasi tidak dapat dianalisis. 3. Didapatkan angka dropout yang tinggi sehingga menyebabkan power dari penelitian ini menjadi berkurang.
Selain itu, di akhir penelitian, subjek belum mencapai remisi, melainkan mencapai kadar T4 bebas dalam rentang normal. Sebagai simpulan dari penelitian ini adalah, terdapat korelasi positif antara T4 bebas dengan T3 total dengan VCAM dan ICAM, serta korelasi negatif antara T4 bebas dengan PWV dan CIMT, serta T3 dengan CIMT. Terdapat korelasi positif lemah antara VCAM dengan PWV dan CIMT. Pada pasien Graves, setelah diterapi selama 3 bulan, terjadi penurunan bermakna konsentrasi LDL reseptor, ICAM, VCAM, dan E-selectin serum. Pada pasien Graves, PTU tidak lebih baik dibandingkan metimazol dalam memperbaiki parameter jalur, serta PWV dan CIMT. Namun hal yang terbukti dari penelitian ini adalah, selain menghambat hormon tiroid, PTU juga dapat menghambat LDLR serta molekul adesi, ICAM, VCAM, dan E-selectin serum, sedangkan metimazol hanya menghambat LDLR dan VCAM. Dari hasil penelitian ini, kami menyarankan agar 1. Dilakukan penelitian lanjutan dengan eksklusi faktor risiko kardiovaskular yang lebih ketat, termasuk merokok dan hipertensi. 2. Dilakukan penelitian lanjutan sampai pasien mencapai kondisi remisi. 3. Dilakukan penelitian lanjutan dengan power penelitian yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kandidat doktor, Dr. Wisma. Ada 4 guru besar dan 3 doktor yang akan mengajukan pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji? Siap, insya Allah. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Suhendro Penyakit Dalam, konsultan penyakit tropik infeksi untuk melakukan pertanyaan sanggahnya. Silakan Prof. Suhendro. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Wismandari dan seluruh anggota keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan temuan baru, ya, benang merah dari hasil penelitian ini, yaitu usulan mekanisme kerja PTU dan metimazol dalam patofisiologi aterosklerosis pada penyakit Graves. Berdasarkan usulan mekanisme yang dokter temukan, tampaknya PTU mempunyai efek yang lebih menguntungkan, ya, melalui efek terhadap fosfatase dan N-tensin homolog atau PTEN. Nah, pertanyaan saya adalah ada 2. Pertama, dari gambar yang dokter sampaikan, tampaknya PTU menghambat jalur P13K AKT melalui PTEN, ya, melalui efek PTEN terhadap PTEN. Nah, pertanyaannya, apakah PTU itu juga mempunyai keunggulan dapat bekerja langsung menghambat jalur P13K AKT, jadi direct atau ini langsung kerja langsung, ya, jadi tanpa melalui PTEN. Jadi apakah bisa dari PT itu bekerja secara langsung direct ke P13K AKT yang jadi kalau memang bisa itu merupakan keunggulan tambahan daripada PTU, ya. Pertanyaan saya, apakah memang ada teori yang menyatakan seperti demikian? Itu yang pertama. Jadi dari PTU langsung bekerja ke P13K AKT. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, dengan melihat hasil kelihatan, ya, PTU itu mempunyai potensi yang memberikan efek yang ada tambahan, efek terapi tambahan, sehubungan dengan tadi yang telah saya jelaskan, PTU meningkatkan ekspresi PTEN. Kondisi klinis apa saja yang pada penyakit Graves yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak? Pada kasus-kasus apa saja yang dapat mendapat manfaat yang lebih banyak, ya, dengan pemberian PTU sehubungan dengan keunggulan daripada mekanisme kerja daripada PTU tadi. Silakan Dr. Wismandari. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Efek untuk
PTEN pada keunggulan PTU ini memang sudah banyak teorinya bahwa dengan menghambat PTEN dia akan menghambat jalur PI3K AKT. Namun saya masih sedikit sekali mendapatkan kepustakaan yang bisa memberikan PTU itu langsung menghambat jalur PI3K AKT ini, sehingga banyak sekali banyak sekali kepustakaan yang menyatakan dia harus melewati PTIN dulu. Namun masih bisa dipikirkan kemungkinan ini karena memang masih banyak efek-efek lain seperti misalnya PTU ini akan menghambat menginjus nitric oxide dan ini akan menghambat TROS. Jadi masih mungkin bahwa PTU ini akan menghambat PI3K AKT secara langsung tanpa melalui PTN. Namun bukti-bukti studi-studi yang sekarang ada itu semuanya sementara ini terutama tapi memang masih melalui tikus. Misalnya dari penelitian Chen, itu pasien-pasien hipertiroid akan membaik dengan pemberian PTU itu melewati PTN, tapi ini memang masih melewati tikus. Sedangkan studi-studi yang untuk menunjukkan hubungan langsung atau menghambat langsung proses dari PI3K ke AKT ini studinya secara langsung belum ada. Kemudian pertanyaan kedua, klinis apa yang akan mendapat klinis pasien Graves yang seperti apa yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak jika diberikan PTU dibanding metimasol? Terima kasih Prof. Jadi memang kalau untuk pasien-pasien dengan Graves disease secara umum, kami tidak memberikan preferensi yang mana diberikan PTU dan yang mana diberikan metimasol. Hanya masalah apakah preferensinya pasiennya misalnya lebih memilih untuk diberikan yang 1 kali atau yang mau dengan 3 kali atau juga dengan harga yang lebih murah yaitu misalnya PTU. Namun dari studi ini saya melihat adanya suatu keuntungan jika PTU ini diberikan pada pasien-pasien yang memang sudah memiliki faktor risiko kardiovaskular. Jika pasien-pasien ditemukan misalnya pasien yang memang sudah ada obes, ada hipertensi, ada diabetes, atau bahkan pasien yang memang sudah mengalami koroner sebelumnya, saya dengan studi ini berani mengangkat bahwa PTU akan memberikan keuntungan lebih. Salah satu studi yang juga menunjang adalah dari Cheng. Cheng ini mengatakan bahwa dengan pemberian stent yang dilapisi oleh PTU ternyata memberikan keuntungan memproteksi pasien-pasien untuk mendapatkan kejadian kardiovaskular berikutnya. Jadi kalau ditanyakan yang mana pasien-pasien yang akan mendapatkan keuntungan lebih, saya akan menjawab secara yakin bahwa pasien-pasien yang mendapatkan keuntungan lebih ini adalah pasien yang sudah memiliki faktor resiko kardiovaskular sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya pikir Dr. Wisma menguasai disertasinya. Terima kasih, Pak Rekan. Terima kasih, Prof. Suendro. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Kunchoro Harimurti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Master of Science, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Dr. Kunchoro. Baik, terima kasih, Prof. Fahri Alsam. Pertama, saya tentu mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Dr. Wisma yang sudah menyelesaikan program pendidikan S3 ini dan sampai pada ujian promosi kali ini. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Dr. Wisma secara singkat. Yang pertama, kita tahu dari pemaparan tadi dan juga dari disertasi yang ditulis bahwa pada penelitian ini belum dapat membuktikan adanya korelasi antara hormon tiroid, baik T4 maupun T3, dengan beberapa parameter yang diteliti, yaitu HOMA-IR, reseptor LDL, dan E-selectin, yang merupakan bagian dari penanda-penanda proses aterosklerosis. Pertanyaan saya, menurut Dr. Wisma, bagaimana pengaruh populasi penelitian ini yang kalau kita lihat dari kriteria inklusinya, kesannya merupakan pasien-pasien Graves yang baru atau yang dini terhadap hasil yang tadi yang tidak berkorelasinya parameter-parameter yang diteliti. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua saya berkaitan dengan tidak dapat ditelitinya NF-kappa B yang disebutkan karena kadarnya semua di bawah batas pemeriksaan kit yang digunakannya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa dari usulan mekanisme kerja PTU dan metimazol yang diusulkan oleh Dr. Wisma itu menunjukkan bahwa di situ terlihat masih dituliskan bahwa ada peran NF-kappa B terhadap ekspresi ICAM, VCAM, dan E-selectin. Tapi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, kembali lagi tidak terdapat pengaruh baik PTU maupun metimazol terhadap 3 parameter tersebut. Nah, karena NF-kappa B berperan pada
ekspresi 3 variabel atau 3 parameter tersebut, apakah Dr. Wisma masih menduga bahwa NF-kappa B masih berperan pada proses aterosklerosis pada hipertiroid dan juga pada pengaruh obat-obat antitiroid? Bila tidak ada peran atau dianggap dengan hasil ini peran NF-kappa B tidak ada, kira-kira parameter apa atau parameter inflamasi apa yang mungkin bisa diteliti oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin menunjukkan peran faktor inflamasi pada hipertiroid dan pengaruh obat-obat antitiroid terhadap proses aterosklerosis. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Kuncoro Harimurti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Master of Science. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1, saya ingin mengingatkan mengenai tabel 4.5 bahwa perubahan parameter jalur PWV dan CIMT sebelum dan sesudah terapi 3 bulan. Pada tabel ini didapatkan bahwa kadar LDLR, ICAM, VCAM, dan E-selectin itu semuanya memberikan perbedaan yang bermakna, Dok. Yang tidak atau belum memberikan perbaikan bermakna itu ya adalah yang HOMA-IR. Sedangkan kalau kita melihat tadi yang dokter bilang bahwa HOMA-IR belum memberikan kemaknaan, memang betul. Tetapi kalau kita lihat dari gambar 4.6 itu terlihat sekali bahwa perbedaannya sangat mencolok. Yaitu yang satu yaitu dari metimasol itu ke atas, sedangkan untuk yang sedangkan untuk PTU sendiri itu justru menurun. Jadi walaupun belum memberikan kemaknaan yang berarti secara statistik, namun kita bisa melihat nilainya dari kondisi klinis yang satu naik, satu turun. Jadi sebenarnya kalau saya menganggap HOMA-IR pun masih PTU memiliki keunggulan. Jadi walaupun secara statistik belum memberikan kemaknaan. Kemudian untuk NF-kappa B, Dok. Maaf, dengan populasi Graves baru. Ya, memang dengan populasi Graves baru ini kita ada dua hal yang bisa saya angkat. Hal pertama adalah saya memiliki keuntungan karena berarti efek dari inflamasinya masih nyata. Kita mencari pasien-pasien yang memiliki justru inflamasinya masih tinggi, sehingga kita bisa melihat pada saat diberikan antitiroid, inflamasinya turun, apakah itu akan perbaikan dari sisi-sisi parameter-parameter yang kita teliti. Tetapi dari keuntungan, dari kerugiannya juga ada, yaitu dengan pasien-pasien yang masih baru ini, ternyata kita justru mendapatkan nilai-nilai yang belum terlihat, seperti misalnya pada PWV dan CIMT. Parameter 2 ini dengan tidak ternilai dengan tidak adanya terlihat ada kelainan pada saat awal penelitian, itu menyulitkan kami dalam memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Jadi memang dengan Graves baru ini ada keuntungan dan ada kerugiannya. Yang kedua adalah penelitian mengenai NF-kappa B. NF-kappa B ini kalau kita lihat secara teori, NF-kappa B ini adalah merupakan seperti prekursor ya untuk memulainya suatu proses inflamasi. Jadi walaupun ternyata ada beberapa peran yang ternyata dianggap belum statistik bermakna, tetapi NF-kappa B ini kan lebih ke hulu. Jadi kita belum bisa memberikan pernyataan apakah NF-kappa B ini nantinya kalau kita teliti lebih kita dapat angkanya, apakah memang akan bermakna atau tidak. Karena seperti tadi saya katakan, Dok, kalau boleh saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya semua parameter inflamasinya ini memberikan perubahan yang bermakna, baik dari VCAM, ICAM, E-selectin, itu semuanya memberikan perubahan yang bermakna. Jadi saya yakin sekali sebenarnya NF-kappa B juga memberikan perbedaan yang bermakna kalau kita bisa menilai angkanya. Kemudian jika ya pertanyaannya jika tidak ada ya, Dok, jika tidak ada parameter apa yang bisa dipakai? Sebenarnya parameter inflamasi ini masih banyak sekali yang bisa kita nilai, terutama dalam menilai suatu kondisi kardiovaskular. Jadi ada banyak yang memang saya tidak ambil dalam penelitian ini, misalnya kita bisa melihat dari HSCRP, itu juga bisa. Dan HSCRP ini ternyata memberikan peran yang cukup signifikan. Jadi mungkin kalau nanti ada penelitian yang lebih lanjut, saya menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan HSCRP. Tapi sementara ini saya masih menganggap bahwa NF-kappa B memiliki peran yang sangat penting dan pasti harusnya bisa memberikan perubahan yang bermakna sebelum dan sesudah terapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wisma atas jawabannya. Cukup, Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Kuncoro.
Berikutnya saya persilakan penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Cokorda Gede Dalem Pemayun, SPPD KMD, untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Dr. Co. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, guru besar dan senior, anggota tim penguji. Senang sekali bisa ikut memberikan kontribusi kepada Promovenda yang sangat-sangat gesit untuk ingin menjawab pertanyaannya sendiri. Promovenda, Dr. Wismandari mencoba membangun sebuah hipotesis mengkaitkan hipertiroid tanpa memandang bulu karena apa, tapi yang dipilih adalah autoimmune disease dengan suatu mekanisme yang sangat panjang, aterosklerosis. Ini sebuah terobosan yang berani yang ingin dibangun dalam hipotesis. Pertanyaannya adalah, apakah sudah terjawab hipotesis yang Anda bangun ini dan tabel mana yang menjawabnya? Silakan, itu untuk pertanyaan pertama, Dr. Wismandari. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Dr. Cokorda Gede Dalem Pemayun, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya betul, saya memang memiliki hipotesis, yaitu dalam rangka ingin membuktikan bahwa hipertiroid ini berkaitan dengan kejadian aterosklerosis dan bagaimana kita bisa menghindari atau prevent angka dari aterosklerosis pada pasien Graves ini. Namun memang sayang sekali beberapa angka kita belum bisa membuktikan secara statistik bermakna. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal. Tadi dalam presentasi sedikit saya sebut-sebut memang, tapi secara umum saya bisa simpulkan bahwa kemungkinan hasil yang tidak bisa saya buktikan secara statistik adalah dikarenakan satu, jumlah sampel yang terpaksa akhirnya banyak berkurang karena tadi dijelaskan karena pandemi dan beberapa hal yang lainnya, sehingga power penelitian ini menjadi berkurang. Dengan power penelitian yang berkurang tentu akan menyulitkan saya untuk memberikan hasil yang memberikan kemaknaan secara statistik dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah tadi juga saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya bahwa pasien-pasien Graves yang kita dapatkan ini adalah masih pasien yang sangat baru, pasien yang baru terdiagnosis tidak lebih dari 3 bulan, bahkan ada yang benar-benar baru terdiagnosis. Dan ini menyulitkan kita pada beberapa parameter. Misalnya yaitu tadi yang paling sangat tidak menguntungkan adalah dari parameter PWV dan CEMT. Saya sangat mengharapkan bahwa pada saat awal itu sudah terjadi peningkatan dari kedua parameter tersebut, tetapi justru ternyata belum ada, dengan alasan yang saya lihat dari teori adalah pada saat kondisi yang masih baru, resistensi vaskular secara sistemik itu ternyata bahkan bisa menurunkan PWV. Jadi kalau kondisi ini dalam waktu singkat, itu PWV-nya justru akan menjadi lebih kecil dibanding orang-orang yang tidak ada hipertiroid. Tapi kalau kondisi ini dilanjutkan, sehingga kondisi ini bisa menjadi berbalik. Resistensi vaskularnya akan menurun, sehingga kemungkinan terjadi PWV yang meningkat menjadi lebih besar. Jadi memang agak sulit saya untuk menjawab secara statistik bermakna. Namun kalau kita melihat perjalanannya, yaitu misalnya dari parameter jalur, hampir semua parameter-parameter ini memberikan kemaknaan yang sangat baik dari sisi statistik. Misalnya dari tabel 4.5. Dari 4.5 ini kita bisa lihat dari LDLR, ICAM, VCAM, dan E-selectin itu semuanya memberikan kemaknaan statistik yang sangat baik. Begitu juga pada saat dibandingkan antara PTU dengan metimasol, parameter LDLR, ICAM, VCAM, dan E-selectin itu memberikan kemaknaan yang sangat baik di bawah 0,05, 0,05. Begitu juga untuk metimasol, namun memang metimasol hanya 2 parameter. Sehingga saya bisa membuktikan hipotesis saya, walaupun tidak keseluruhan, tapi beberapa dari parameter dari hipotesis saya bisa membuktikan secara statistik itu memang terbukti. Terima kasih. Baik, terbukti dalam waktu pendek bahwa ingin menjawab bahwa hipertiroidisme yang tanda petik disebabkan karena autoimmunity pada Graves disease berpengaruh terhadap inflamasi yang satu-satunya marker untuk endothelial dysfunction. Pertanyaannya adalah,
seandainya, ini pertanyaan kedua yang saya kira juga penting ya, seandainya usul Provenda ini diteruskan dengan menuju 2 tahun pengobatan grave disease, karena remisi itu kadang-kadang tidak bisa 3 bulan, membutuhkan waktu panjang, mungkin 2 tahun. Remisi total adalah butuh waktu panjang. Seandainya diteruskan sampai remisi sempurna dan tidak dibutuhkan obat-obat oral, baik PTU maupun metimazol, apakah saudara yakin proses yang sama juga dapat menjelaskan bahwa aterosklerosis bisa dipengaruhi oleh adanya tirotoksikosis? Tabel mana yang memberikan harapan itu? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Cokorda Gede dalam Pemayun Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin, Metabolik, dan Diabetes. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jawaban saya iya, tapi sekali lagi secara singkat saya bisa yakin bahwa jika diteruskan sampai remisi harusnya korelasi antara kondisi hipertiroid sampai menjadi remisi dan ini bisa mengakibatkan kondisi parameter-parameter yang menuju aterosklerosis menjadi lebih baik, itu harusnya bisa lebih dibuktikan lagi. Namun memang kalau melihatnya dari penelitian ini, saya sekali lagi agak sulit mengingat bahwa parameter dari surrogate endpoint-nya itu ternyata tidak memberikan angka yang bermakna dari awalnya. Sehingga kalau penelitian ini diteruskan dengan data yang sama, mungkin akan sama sulitnya untuk menilai apakah surrogate endpoint markernya ini akan mengalami perbaikan. Karena memang dari awal kondisinya sudah bagus gitu. Jadi memang agak sulit dok kalau meneruskan dari penelitian yang ini. Namun mungkin kita bisa pikirkan untuk melakukan penelitian yang lain dengan fokus pasien-pasien yang juga lebih banyak dan juga mungkin dari karakteristik pasiennya ada sedikit dimodifikasi sehingga kita bisa mendapatkan karakteristik PWV maupun CIMT saat awalnya memang sudah ada kelainan gitu, dan ini akan lebih baik bisa membuktikan ujungnya apakah akan terjadi perbaikan. Karena kalau saat ini kita teruskan dengan penelitian yang ini dok akan sulit karena awalnya saja sudah dalam kondisi dalam batas normal nilainya PWV maupun CIMT. Jadi saya rasa jawaban saya seperti itu Dr. Cokorda. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Cukup, saya kembalikan ke Dekan Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Cok. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Sriwidya Jusman MS untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan Prof. Sriwidya. Ya, terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Pertama-tama tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Wismandari. Akhirnya sampailah kepada pencapaian tertinggi dari pendidikan akademik saudari ini ya. Penelitian ini melibatkan banyak parameter, complicated dan penafsirannya yang rumit ya. Dr. Wisma, pada penelitian ini, Dr. Wisma mendapatkan bahwa kadar hormon tiroid T4 bebas dan T3 total itu ya berkorelasi dengan jalur aterosklerosis yang saudari periksa, yaitu HOMA-IR, ICAM, VCAM, selektin, dan LDL reseptor. Juga berkorelasi dengan penanda aterosklerosis yaitu PWP, CIMT, walaupun ada yang tidak, tapi ada ya. Tapi jadi sesuai dengan harapan, dengan teori. Namun tidak ada korelasi antara jalur aterosklerosis yang saudara periksa dengan penanda aterosklerosis. Mengapa ini tidak konsisten ya? Nah, tetapi profil lipid itu berkorelasi dengan penanda aterosklerosis. Ya, itu yang itu tahap 1 ya, Dr. Wisma ya. Dan pada tahap 2, Dr. Wisma memberikan terapi dengan PTU dan metimazol. Nah, ini ternyata memberikan bahwa parameternya hormon tiroid menurun, ya, baik pada PTU maupun metimazol, kemudian juga LDL reseptor menurun, kemudian ICAM juga menurun. Namun tetap perbedaan penanda aterosklerosis tidak tampak ya. Nah, namun pada profil lipid justru terjadi peningkatan, ya. Nah, jadi semua HDL kolesterol total semua meningkat ya pada pemberian baik PTU maupun metimazol. Nah, pertanyaan saya adalah apakah terapi antitiroid dengan PTU dan metimazol ini
di satu pihak menyebabkan penurunan hormon tiroid yang menjadi eutiroid dan menurunkan jalur aterosklerosis seperti LDL reseptor, ICAM, VCAM, dan S-rektin. Namun di pihak lain meningkatkan profil lipid. Yang tentu profil lipid kan tentunya juga nanti akhirnya ujung-ujungnya tentunya juga berkontribusi terhadap aterosklerosis. Nah, bagaimana menurut Dr. Wisma ini? Apakah pengobatan profil PTU atau metimazole dalam jangka panjang justru juga akan meningkatkan aterosklerosis? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Sri Widya Jusman MS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pada pemberian antitiroid memang tentunya akan menurunkan hormon tiroid, dan terbukti di sini dari penelitian saya jelas bahwa hampir semua komponen dari lipid ini akan meningkat setelah terjadi kondisi eutiroid. Pertanyaannya, apakah justru pemberian antitiroid ini akan justru meningkatkan kondisi aterosklerosis? Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi memang untuk pasien-pasien yang memiliki resiko kardiovaskular yang memang sudah ada sebelumnya, saya mungkin akan memilih obat dengan antitiroid yang PTU. Kenapa? Karena tadi PTU ini memberikan kelebihan dibanding metimazole dalam rangka menurunkan faktor risiko kardiovaskular yang lebih baik. Tetapi apakah nanti kemudian pasien-pasien ini kalau nggak diberikan PTU akan menjadi meningkat aterosklerosisnya? Saya tidak bisa menjawab itu karena selama ini memang kalau pada saat pasien hipertiroid itu kondisinya kolesterolnya semuanya turun, semua profil menjadi turun. Tapi apakah peningkatannya sampai mengakibatkan orang tersebut menjadi kondisi risiko tinggi untuk aterosklerosis itu belum bisa kita nilai. Karena memang kalau memang terjadi peningkatannya sampai sejauh itu dan kita diamkan selama jangka panjang, tentu akhirnya menyebabkan aterosklerosis. Namun sebenarnya peningkatan ini bukan peningkatan yang kemudian mencapai sampai hasil seperti katakanlah LDL-nya sampai tinggi sekali, bukan seperti itu dok. Tetapi hanya peningkatan sampai mencapai yang sebelumnya dia memang miliki gitu. Jadi pasien ini bukan gara-gara di antitiroid kemudian jadi meningkat melebihi yang normal dan melebihi dari apa yang kita harapkan, tapi dia kembali ke posisi dia sebelum dia mendapatkan penyakit hipertiroidnya. Dan kalau memang itu kembali ke posisi dia pada kondisi dia normal dan kemudian LDL-nya memang tinggi, berarti orang ini memang sudah memiliki faktor risiko kardiovaskular sebelumnya. Dan ini sebaiknya sudah bisa kita nilai sebelum kita berikan antiterapi. Sebelum kami berikan terapi antitiroid. Sehingga kalau memang dimungkinkan pasien-pasien yang seperti ini kita sudah bisa tandai dan ini mungkin kita bisa pilihkan obat yang lebih memiliki keuntungan untuk menurunkan aterosklerosis yaitu dengan pemberian PTU. Jadi kalau dijawab apakah akan menjadi meningkatkan risiko aterosklerosisnya kalau sudah sembuh gitu sudah eutiroid, jawabannya tidak dok, tidak Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Prof. Ari. Kembalikan kepada Prof. Ari. Terima kasih Prof. Sriwidya. Kanda dokter, apakah Anda mau minum dulu? Saya soalnya dari tadi ngegas melulu. Lanjut, silakan. Kita lanjut aja ya. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Dewi Rawati Surya Santoso MS untuk membawakan pertanyaan dan sanggah. Silakan Prof. Dewi. Terima kasih Bapak Dekan sebagai Ketua Sidang. Selamat pertama-tama saya ucapkan kepada Dr. Wismandari atas kerja kerasnya sehingga akhirnya bisa mencapai hasil yang ditunggu-tunggu ya saya kira. Nah, namun demikian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Tujuan dari penelitian Dr. Wisma adalah antara lain mencari mekanisme yang mendasari terjadinya aterosklerosis pada pasien hipertiroid. Nah, Dr. Wisma mengajukan ada 5 mekanisme ya, atau dari kepustakaan dikatakan ada 5 mekanisme termasuk perubahan pada molekul adhesi sel endotel, kemudian faktor protein prokoagulan, kemudian inflamasi, jalur lipid, dan resistensi insulin. Nah, berbagai parameter yang Dr. Wisma periksa, saya kira itu mencakup 4 dari 5 mekanisme. Jadi
saya tidak melihat parameter yang dapat mewakili gangguan pada protein prokoagulan. Adakah alasan tertentu mengapa faktor atau jalur ini tidak diperiksa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kesimpulan yang Dr. Risma sudah sampaikan. Jadi sebetulnya kalau tujuannya adalah mencari mekanisme yang mendasari terjadinya aterosklerosis pada hipertiroidi, akhirnya kesimpulannya mekanisme mana yang berperan atau yang terutama berperan? Apakah satu mekanisme, dua mekanisme atau lebih, atau memang semua mekanisme tersebut mempengaruhi terjadinya aterosklerosis? Ya. Dan kemudian pemberian PTU dan metimazol ini memperbaiki atau mencegah jalur yang mana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Dewi Irawati Surya Santoso, MS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, mengapa tidak ada mekanisme koagulasi dan apa alasannya? Memang mekanisme ini awalnya sempat saya masukkan ke dalam salah satu mekanisme yang ingin saya teliti juga. Namun setelah dibaca-baca kembali, ternyata mekanisme ini sudah ada beberapa studi sebelumnya yang sudah memberikan studi tentang ini untuk ke aterosklerosis itu sudah ada dan sudah cukup banyak, sehingga akhirnya saya hapus dari penelitian saya ini. Jadi intinya adalah sudah ada penelitian sebelumnya, Prof. Untuk yang kedua adalah mengenai kesimpulan. Dari kesimpulan ini memang semua jalur yang untuk parameter jalur, hampir semua, itu saya bisa memberikan jawaban bahwa memang parameter jalur dari sisi inflamasi dan juga dari lipid itu adalah jalur-jalur utama yang bisa memberikan peran seorang dengan hipertiroid itu bisa menjadi aterosklerosis. Dari inflamasi ini, walaupun memang saya tidak bisa melihat adanya komponen atau parameter NF-kappa-B, namun selanjutnya kita tahu bahwa inflamasi ini akan juga mempengaruhi VCAM, ICAM, dan juga iselektin. Dan kita lihat dari data-data saya ini bahwa nilai dari perubahan-perubahan VCAM, ICAM, dan iselektin pada molekul adesi ini ternyata perubahannya sangat bermakna dan sangat baik. Sehingga saya bisa memberikan kesimpulan bahwa jalur yang memberikan peran paling banyak untuk memberikan seseorang dengan hipertiroid menjadi aterosklerosis pada penelitian saya ini salah satunya adalah inflamasi. Yang kedua adalah melalui jalur lipid. Jalur lipid kita lihat bahwa dengan kondisi jalur lipid yang memang memberikan kalau kita lihat seperti pertanyaan Prof. Widya tadi, jalur lipid itu pada saat hipertiroid itu sebenarnya terjadi penurunan. Namun kalau dilihat dari buku saya bahwa sebenarnya terjadi berbagai mekanisme di dalam profil lipid ini. Yang satu memang terjadi peningkatan di dalam ekspresi gen LDL reseptor, sehingga itu menyebabkan LDL lebih mudah masuk ke dalam sel. Namun di sisi lain juga terjadi peningkatan dari HMG-CoA reduktase, dan ini menyebabkan produksi kolesterol juga meningkat. Dan ini terbukti pada penelitian saya, sehingga kalau kita lihat yang mana jalur yang paling berperan, mungkin dua itu yang saya dapat buktikan, dan jalur lain saya tidak bisa buktikan, bukan tidak bisa dibuktikan karena memang sudah ada penelitiannya, Prof. Kemudian untuk resistensi insulin sendiri, saya memang tidak bisa membuktikan secara statistik, namun kalau dilihat dari gambar yang ada pada penelitian saya ini, rasanya saya berani mengatakan bahwa jalur resistensi insulin pun memberikan pengaruh yang dominan, dan ini bisa sangat dipengaruhi oleh pemberian PTU. Dalam arti bisa memberikan perbaikan jika kita berikan PTU dibanding kalau kita berikan metimazol. Kemudian untuk pemberian MMI dan metimazol, untuk pemberian MMI dan metimazol, memang seperti mungkin di gambar di data-data saya yang terakhir, memang mengatakan bahwa pemberian ini hampir di semua parameter kesannya tidak memberikan perbedaan yang bermakna di ujungnya kalau kita bandingkan secara satu-satu. Tetapi kalau kita lihat secara satu persatu sendiri-sendiri secara terpisah, PTU ini akan memberikan parameter perbaikan dari hampir semua parameter jalur itu menjadi jauh lebih baik, begitu juga dengan metimazol. Tapi memang kalau lihat dari jumlah banyaknya yang memberikan perubahan bermakna, lebih banyak dari PTU, sehingga kalau memang saya mau memilih banyak pemberian PTU atau metimazol dari penelitian ini,
saya lebih memilih untuk pemberian PTU pada orang-orang yang memiliki faktor risiko. Saya rasa itu, Prof. Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Risma atas jawabannya. Saya kira cukup, Bapak Dekan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dewi. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Alida Roswita Arab, Spesialis Klinik Konsultan PhD untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Dr. Alida. Masih mute, Dr. Alida, mohon maaf. Sorry. Selamat ya, Dr. Wisma. Saya juga akan menanyakan mengenai inflamasi, ya. Karena kalau kita lihat, walaupun ada jalur macam-macam, itu kalau saya nggak salah sih, ujung-ujungnya semuanya akan masuk ke inflamasi. Ya, mau dia itu resistensi insulin, buntutnya ke inflamasi lipid, juga larinya ke inflamasi juga, ya. Sehingga memang kita lihat di sini inflamasi ini penting untuk mengkaitkan antara hipertiroid dengan aterosklerosis dalam penelitian ini, ya kan? Nah, sayangnya Dr. Wisma tidak dapat memperoleh nilai NF-κB yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain karena nilainya di bawah ambang sensitivitas dari kit yang digunakan. Ya. Nah, NF-κB ini kan adalah suatu dimer yang terdiri dari 2 dari 5 subunit. Ya, subunitnya itu ada P65, P50, P52, rel B, dan IREL. Nah, pertanyaan saya, pada penelitian ini kan Dr. Wisma menggunakan P65 yang dideteksi, ya, sebagai perwakilan dari NF-κB. Dapatkah Dr. Wisma menjelaskan mengapa itu yang dipilih? Kemudian, seandainya kita milih yang lain, apakah akan menjadi lebih sensitif sehingga kita bisa memperoleh nilai NF-κB yang bisa diolah dan dibandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya? Bisa nggak diceritakan apa alasannya? Baik. Karena kan banyak subunit lain ya selain P65. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Alida Roswita Arab, Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, betul sekali bahwa NF-κB ini memiliki banyak subunit. Namun pada saat kita melakukan penelitian akan melakukan penelitian yaitu di awal-awal, berbagai kit yang kita mencoba cari itu salah satu yang kita dapatkan itu adalah dengan Kusabio. Kusabio ini kenapa kita pilih? Karena Kusabio ini sudah beberapa kali digunakan oleh lab yang kami gunakan, yaitu di klaster metabolik, vaskular, dan aging di IMERI. Sehingga pada saat kita melihat bahwa pemeriksaan NF-κB ini ada di kit yang punya Kusabio, kami langsung memilih itu. Memang sangat disayangkan pada saat itu kami tidak berusaha mencari lebih lagi dalam rangka mencari yang high sensitive kit untuk pemeriksaan NF-κB, karena awalnya kami tidak mengira bahwa nilainya akan serendah ini, sehingga waktu kita melihat ada pemeriksaan Kusabio ini kita langsung ambil karena memang kita sudah pengalaman dengan kit dari Kusabio ini. Namun dok, mohon maaf, dengan Kusabio ini yang kita gunakan itu ternyata P-nya bukan P65 dok, yaitu P-nya P50. Jadi memang kita memilih kit ini bukan berdasarkan P-nya P berapa, tapi kita lebih kepada kit Kusabio-nya, kita sudah terbiasa menggunakan itu sehingga kita pilih kit yang Kusabio dan itu menggunakannya adalah P50. Pertanyaan dokter tadi adalah apakah jika kita menggunakan P yang lain, jadi mungkin saya balik pertanyaannya dok, kalau kita menggunakan P65 itu akan menjadi lebih sensitif sehingga NF-κB menjadi bisa terdeteksi lebih baik dibanding yang sekarang ada. Saya
tidak bisa menjawab karena dari kepustakaan dikatakan bahwa beberapa kepustakaan mengatakan bahwa P65 itu lebih baik. Dalam arti lebih baik dia bisa untuk membaca untuk inflamasi, misalnya untuk ICAM itu untuk ke arah inflamasi yang ke ICAM itu lebih baik dibanding kalau dengan P50. Tetapi beberapa studi juga mengatakan kalau kita menggunakan P50 atau P65 ternyata tidak memberikan perbedaan yang bermakna. Jadi kalau saat ini saya mungkin belum bisa menjawab apakah kalau saya ganti subunitnya dengan P yang lain apakah menjadi lebih baik. Saya belum bisa menjawab karena dari kepustakaan rasanya jawabannya tidak konsisten, Dok. Ada yang mengatakan P50 lebih baik, ada yang mengatakan P50 dengan lebih baik. Bahkan ada satu studi yang mengatakan P50 bisa mensupresi dari P65 karena ada satu kit yang rasanya ada dua-duanya, Dok. Jadi P65 juga dan P50 juga. Jadi saya belum bisa menjawab apakah kalau diganti subunitnya akan memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya masih mengenai inflamasi ya. Ya, apakah Dr. Wisma kalau saya lihat mekanisme propose mekanismenya itu kan tetap memasukkan faktor transkripsi NF-kappa B sebagai faktor transkripsi untuk ekspresi molekul-molekul inflamasi ya. Nah, dengan demikian kan kita sebetulnya tahu nih bahwa ini terjadinya aterosklerosis dengan pada hipertiroidisme itu tidak terlepas dari inflamasi. Nah, pertanyaan saya sehari-hari di praktek klinik dalam menangani pasien hipertiroid, apakah pemeriksaan marker inflamasi yang sering juga dikaitkan dengan kardiovaskuler yaitu HSCRP, apakah pemeriksaan itu sudah menjadi bagian rutin dari tata laksana hipertiroid? Nah, kalau iya, kapan sebetulnya diperiksanya? Apakah serial ataukah nunggu ada gejala atau bagaimana? Nah, kalau belum, apakah cukup kuat Dr. Wisma berdasarkan hasil penelitian disertasi ini mengusulkan supaya HSCRP itu secara rutin diperiksa pada tata laksana hipertiroid? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Alida Roswita Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Kita tahu bahwa untuk faktor risiko kardiovaskular itu terdapat beberapa faktor risiko. Faktor risiko ini dikelompokkan menjadi faktor risiko yang tradisional dan juga yang non-tradisional. Yang ada juga pengelompokan yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Sedangkan kalau kita bicara inflamasi, yaitu bicara terutama mengenai HSCRP, itu dimasukkan ke dalam kelompok yang faktor risiko kardiovaskular yang non-tradisional. Dari judul non-tradisional ini sebenarnya itu adalah merupakan suatu petanda bahwa ini adalah suatu faktor risiko yang sebenarnya tidak rutin kita kerjakan dalam praktek kita sehari-hari. Jadi ada beberapa penanda atau faktor risiko kardiovaskular yang kita kategorikan sebagai non-tradisional, misalnya lipoprotein, kemudian inflamasi, yaitu dalam hal ini yang diperiksa adalah CRP dan terutama adalah HSCRP, dan kemudian satu lagi untuk menilai disfungsi endotel adalah homocysteine. Nah, ketiga hal ini sebenarnya secara umum memang tidak dilakukan pemeriksaan rutin, Dok. Bahkan untuk pemeriksaan untuk kardiovaskular. Namun memang saya lihat banyak sekali kepustakaan-kepustakaan yang menunjukkan betapa pentingnya parameter ini, terutama yang paling mudah diperiksa yaitu salah satunya yang sekarang banyak sekali di berbagai laboratorium adalah dengan HSCRP. Jadi teman-teman dari kardiologi rasanya mungkin sudah mulai banyak juga yang menggunakan parameter ini sebagai penanda inflamasi dari seseorang untuk melihat kemungkinan faktor risiko terjadinya kardiovaskular di kemudian hari pada seseorang yang memang diketahui sudah memiliki faktor risiko, misalnya faktor risiko yang tradisional. Karena ada banyak sekali studi-studi yang menunjukkan bahwa ternyata HSCRP ini memberikan penanda yang justru lebih
lebih baik dibanding dengan penanda inflamasi lainnya seperti ICAM atau VCAM. Jadi mungkin karena dipengaruhi oleh waktu paruhnya yang lebih panjang. HICRP itu bisa mencapai hampir 20 jam. Sehingga ini dibaca juga akan menjadi lebih baik dan lebih bisa dibaca dengan lebih stabil. Dan ini ternyata dari suatu studi dari memang agak lama, tahun 2000 awal, dari Ritker. Dari Ritker ini menunjukkan bahwa dengan HICRP ini bisa menilai resiko relatif untuk terjadi kardiovaskular itu bisa sampai 4 kali. Jadi kalau ditanya apakah ini merupakan suatu penanda dari faktor resiko yang sangat baik untuk kardiovaskular, jawabannya sebenarnya iya, Dok, tetapi dia masih di dalam suatu pemeriksaan yang dikategorikan non-tradisional, jadi memang belum rutin. Walaupun untuk kardiovaskular sekarang saya lihat mulai rutin, tapi untuk kardiovaskular saja belum terlalu rutin. Jadi kalau ditanya apakah hipertiroid akan dilakukan secara rutin, jawabannya tidak, Dok. Apalagi kalau berdasarkan penelitian ini, saya sama sekali tidak berani merekomendasikan pemeriksaan HICRP secara rutin karena memang saya tidak menilai atau tidak mengambil parameter HICRP ini di dalam penelitian saya. Sehingga saya belum bisa merekomendasikan pemeriksaan secara rutin pada pasien-pasien hipertiroid. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Alida. Ini waktu kita sebenarnya sudah mepet sekali ya, tapi kita menyisakan 2 penguji yang kebetulan juga co-promotor. Kami persilakan pertama kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, penyakit dalam, KKV, FACC, FESC, FAPSIC, untuk membukakan pertanyaan yang disangkan. Silakan Prof. Idrus. Terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Ari. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Wismandari yang telah menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Pada kerangka teori, saudara telah merangkum dan merangkai dengan bagus sekali faktor-faktor yang berperan terhadap kejadian aterosklerosis pada hipertiroidisme. Dan pada penelitian ini, saudara juga telah mengajukan proposed mechanism yang saya kira merupakan mutiara dari penelitian ini, di mana PTU selain menghambat ROS juga meningkatkan ekspresi P10 yang ini akan menurunkan aktivasi NF-kappa B. Pertanyaan saya singkat saja, karena saya lihat Dr. Wismandari sudah menjawab dengan sangat baik tadi. Dengan kelebihan PTU ini, walaupun secara statistik tidak bermakna dengan metimazol, apakah saudara akan lebih memilih pemberian PTU daripada metimazol pada pasien dengan resiko kardiovaskular yang tinggi? Dan kenapa ini tidak berbeda bermakna? Faktor apa yang berperan sehingga ini tidak berbeda bermakna dengan metimazol? Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, FACC, FESC, FAP, SIC. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Dengan kelebihan PTU yang saya dapatkan pada penelitian saya ini, apakah saya akan memilih PTU dibandingkan dengan metimazol pada pasien-pasien dengan risiko? Saya akan menjawab iya. Tetapi tidak bisa dihindari atau sebagai dokter kita selalu juga harus mempertimbangkan keinginan pasien. Kita tahu bahwa PTU dan metimazol memiliki kelebihan dan kekurangan dari masing-masing obat tersebut. PTU dalam studi ini memang memberikan efek yang lebih baik dibanding metimazol, namun memang masih perlu pembuktian lebih lanjut karena secara statistik tidak bermakna. Ditambah lagi memang dengan pemberian metimazol ini akan memberikan kenyamanan dengan pemberian yang cuma 1-2 kali. Jadi kalau ditanya preferensi saya sebagai dari studi ini, saya memang akan mereferensikan PTU pada pasien-pasien yang memiliki cardiovascular risk, tetapi saya akan kembalikan lagi kepada pasien apakah pasien memang akan memilih PTU atau metimazol setelah saya jelaskan apa kelebihan atau kekurangan dari masing-masing obat-obatan tersebut. Kemudian kenapa tidak berbeda? Ya memang untuk penelitian ini
Dari penelitian ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa baik PTU maupun metimazol sama-sama memberikan efek yang baik untuk seseorang dengan resiko kardiovaskuler pada pasien yang memiliki hipertiroid. Yaitu karena kita lihat dari ujungnya setelah kita bedakan ternyata dia sama-sama memberikan efek yang memberikan penurunan yang juga sama baik. Namun yang saya bisa buktikan adalah bagaimana proses menuju ke situ. Karena memang sebenarnya ini yang menjadi tujuan utama saya. Sebenarnya mekanismenya lewat mana. Jadi kalau kita lihat dari hilirnya, ternyata PTU dan metimazol memberikan efek yang sama, tapi mekanismenya ternyata memiliki perbedaan. Nah, itu yang bisa saya buktikan. Namun kalau melihat dari mekanisme ini, memang PTU berkesan memberikan potensi memberikan efek yang lebih baik dibanding dengan metimazol. Jadi kalau ditanya kenapa tidak berbeda bermakna, satu mungkin karena memang tadi sudah dijelaskan di awal, Prof. Saya juga sangat menyesali bahwa banyak sekali pasien-pasien kita yang drop out dikarenakan karena beberapa hal. Kemudian juga relatif singkat, Prof. Kita penelitiannya yaitu 3 bulan, walaupun kenapa saya ambil 3 bulan ini, itu juga berdasarkan referensi, berdasarkan kepustakaan. Beberapa kepustakaan mengatakan bahwa perubahan PWV itu sudah ada sebenarnya dengan pemberian terapi yang lain tentu, dan bukan dengan pasien hipertiroid, yaitu dari meta-analisis Upala mengatakan bisa 2 minggu sudah berubah PWV, dan juga dari Tenjin mengatakan bahwa dengan pemberian terapi yang baik pada hiperglikemi, itu ternyata bisa memberikan perubahan yang bermakna pada CIMT. Dasar inilah yang membuat saya berani mengajukan 3 bulan, durasi penelitian 3 bulan. Namun saat ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata durasi 3 bulan pada pasien-pasien hipertiroid tidak cukup untuk membuktikan kemaknaan secara statistik pemberian PTU maupun metimazol apakah memberikan perbedaan yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Idrus. Berikutnya terakhir ya, kepada Dr. Nafrialdi, spesialis penyakit dalam, spesialis klinik PhD untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan Dr. Nafrialdi. Terima kasih Prof. Ari. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Wismandari yang telah menyelesaikan pelaksanaan penelitian yang cukup rumit ini ya, dan juga penulisannya ya, sehingga pada akhirnya kita pada hari ini bisa menyelesaikan tugas berat ini. Nah, tadi sudah banyak sekali pertanyaan ya, sehingga pertanyaan terakhir ini agak biasanya kehilangan pertanyaan, sudah diborong yang lain ini. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya lihat dari hasil ini, terutama pada pengobatan dengan baik PTU ataupun metimazol, di sini terjadi penurunan ekspresi reseptor LDL. Nah, ini sebetulnya kan kalau kita menginginkan penurunan kardiovaskuler, resiko kardiovaskuler, justru kita mengharapkan bahwa reseptor LDL itu mestinya banyak gitu ya. Tapi yang terjadi adalah bahwa di terapi dengan PTU ataupun metimazol, hipertiroidnya membaik, tapi kan reseptor LDL-nya malah berkurang, yang kita harapkan mestinya naik gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau ini diteruskan dalam jangka yang lebih lama, apa yang akan terjadi kira-kira dengan parameter dini pada indikator dini pada aterosklerosis ini? Nah, bagaimana interpretasinya dalam hasil ini ya, Dr. Wisma ya? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nafrialdi, spesialis penyakit dalam, spesialis farmakologi klinik PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang kalau kita bicara kondisi hipertiroid dikaitkan dengan profil lipid itu sangat menarik. Kalau kita lihat pada penelitian saya, bisa dilihat pada gambar 210 bahwa pengaruh hormon tiroid terhadap LDLR-nya saja itu memiliki suatu kondisi yang seperti bertolak belakang. Jadi kalau dikatakan bahwa LDLR-nya saja itu akan menurunkan LDL, itu betul, karena memang tentunya dengan meningkatnya ekspresi dari gen LDL reseptor, itu akan membuat LDL masuk ke dalam sel menjadi lebih banyak, sehingga LDL dalam sirkulasi menjadi berkurang. Tetapi di saat yang bersamaan, ekspresi dari gen LDLR ini juga akan, atau hormon tiroid ini juga akan mengaktifkan HMG CoA reduktase, sehingga pada saat yang bersamaan terjadi penurunan LDL, tetapi juga peningkatan dari produksi LDL. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini saja, dari gambar 210, kondisinya bisa terjadi peningkatan dari LDL, tetapi namun juga bisa terjadi penurunan dari LDL. Namun kalau kita lihat dari penelitian saya,
bahwa ternyata yang terjadi adalah penurunan LDL, sehingga yang dominan terjadi pada gambar 210 ini adalah peningkatan dari ekspresi gen LDLR, sehingga terjadi penurunan dari kolesterol LDL. Kalau memang penelitian ini diteruskan, kan kita memang tentunya akan memberikan terapi sejak awal. Jadi seperti mungkin berkaitan dengan pertanyaan Prof. Widya, bahwa apakah kalau diteruskan kemudian akan meningkat, LDL-nya menjadi meningkat? Jawaban saya tidak, Dok, karena memang kalau ini diteruskan tidak akan membuat LDL-nya menjadi lebih tinggi terus, naik terus, karena ada suatu batas tertentu yang memang kalau dia sudah euthyroid ya dia berada dalam posisi itu tidak akan meningkat lagi LDL-nya. Sehingga apakah kalau diobati faktor risiko kardiovaskularnya menjadi meningkat? Tidak seperti itu, Dok. Terima kasih, Dr. Nafrialti. Terima kasih. Demikian Prof. Ari. Terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih pada kandidat doktor, Dr. Wismandari, dan juga para penguji, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa. Tadi saya lihat total yang hadir ada 181. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian, dan sidang ditunda beberapa saat. Penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor, Saudara Dr. Wismandari Wisnu, SPPD KMD, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Imam Subekti SPPD KMD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Wismandari Wisnu, SPPD KMD menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,9. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Imam Subekti SPPD KMD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Imam. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan, yang juga saya hormati Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya lihat di sini ada beberapa tamu kehormatan. Ada Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Prof. Nahrawi, terima kasih. Ada Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Siti. Ada Ketua Umum PAPDI, Dr. Sali. Ketua Umum Perkeni, Prof. Ketut Swastike. Dan juga Ketua Umum INATA, atau Perkumpulan Tiroid Indonesia, Dr. Cok sendiri. Yang saya hormati para ketua dan para anggota Dewan Penguji. Yang saya muliakan para guru besar, para staf pengajar, para peserta didik, dan para hadirin Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita sekalian dapat berkumpul meskipun dalam situasi pandemi Covid yang terus meningkat untuk mengikuti sidang promosi Dr. Wismandari dari pagi hingga siang hari ini. Ibu Bapak, para hadirin yang saya muliakan, kita baru saja menyaksikan salah satu peristiwa penting dalam dunia akademik di FKUI,
yaitu promosi doktor. Kita patut mengapresiasi apa yang telah diraih oleh Dr. Wisma. Ini panggilan kerennya Dr. Wisma. Saya dan para pembimbing mengikuti perjalanan Dr. Wisma dalam menempuh pendidikan doktoral ini, dan itu tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Pada saat rekrutmen subjek sedang berjalan, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada proses rekrutmen subjek karena pasien yang berobat ke Rumah Sakit Cipto menjadi jauh berkurang. Kedua, pandemi COVID-19 juga berdampak kurangnya subjek yang mengikuti rangkaian follow-up sesuai jadwal karena sebagian subjek yang telah direkrut tidak dapat datang untuk kontrol. Namun demikian, alhamdulillah, dengan kesabaran dan ketekunan dan keyakinan, akhirnya Dr. Wismandari berhasil mengumpulkan sejumlah subjek sesuai target besar sampel yang diharapkan. Ibu Bapak para hadirin yang terhormat, seperti telah disampaikan dalam disertasinya, Dr. Wisma mengambil judul pengaruh hipertiroidisme dan pengobatannya pada penyakit Graves terhadap penanda dini aterosklerosis. Ada dua aspek yang sekaligus ingin disasar. Pertama adalah besaran masalah. Kita tahu penyakit tiroid merupakan salah satu dari dua masalah besar penyakit di bidang endokrinologi dan metabolisme selain diabetes mellitus. Di antara penyakit-penyakit di bidang tiroid, penyakit Graves menempati posisi penting, mengingat penyakit Graves merupakan penyebab utama sebagian besar kasus hipertiroidisme. Sasaran kedua ialah komplikasi kardiovaskular pada penyakit Graves. Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Penyakit Graves yang disertai dengan komplikasi kardiovaskular dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, serta tentu akan menurunkan kualitas hidup pasien. Mekanisme terjadinya penyakit kardiovaskuler akibat kondisi hipertiroidisme masih belum diketahui secara lengkap dan Dr. Wismandari berusaha melengkapi dengan penelitian ini. Dr. Wismandari melakukan penelitian dengan membangun beberapa hipotesis yang bertujuan mempelajari pengaruh hipertiroidisme dan pengobatannya pada pasien Graves terhadap penanda dini aterosklerosis. Dari laporan hasil penelitian, sebagian hipotesis terbukti dan sebagian tidak terbukti. Dan yang tidak terbukti, Dr. Wismandari sudah menjelaskan di dalam tanya jawab, mempertahankan apa yang sudah dihasilkan dengan secara gamblang dan jelas. Dan dari hasil-hasil yang sudah terbukti antara lain adalah bahwa kadar hormon tiroid berkorelasi dengan konsentrasi molekul adesi, VCAM dan ICAM. Dan pada pasien Graves dengan terapi obat anti tiroid 3 bulan, secara teratur dapat menurunkan molekul adesi, VCAM, ICAM, A-selektin, dan konsentrasi LDL reseptor yang berperan penting pada proses aterosklerosis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan risiko kardiovaskuler pada penyakit Graves terjadi antara lain melalui gangguan fungsi endotel. Hal ini menegaskan pentingnya pengobatan secara dini dan teratur dan dapat digunakan sekaligus sebagai bahan edukasi kepada pasien dan keluarga. Hasil lain ialah bahwa PTU dan metimazol memang di ujungnya adalah sama baiknya dalam memperbaiki indeks HOMA-IR dan parameter jalur lainnya. Ini juga penting untuk menjadi bahan edukasi. Ibu Bapak dan para hadirin yang saya muliakan, ada satu lagi hasil penting dari penelitian Dr. Wismandari ini, yaitu usulan mekanisme kerja PTU dan metimazol dalam patofisiologi aterosklerosis pada penyakit Graves. Pemberian obat anti tiroid, baik PTU maupun metimazol, dapat menghambat proses inflamasi dengan menurunkan aktivasi ROS yang selanjutnya menghambat proses aterosklerosis. Namun berbeda dengan metimazol, selain menghambat ROS, PTU diduga meningkatkan ekspresi PTEN yang memiliki peran menghambat jalur PI3K AKT
yang kemudian menurunkan aktivitas NF-kappa-B. Seperti kita tahu, NF-kappa-B meningkatkan sitokin proinflamasi dan konversi makrofag menjadi foam cells dalam proses aterosklerosis. Harapan kami usulan mekanisme kerja yang dikemukakan oleh Dr. Wismandari ini dapat ditindaklanjuti sebagai temuan baru dari penelitian Dr. Wismandari. Mudah-mudahan hasil penelitian Dr. Wismandari ini dapat menambah pengetahuan bahwa penyakit Graves memiliki risiko mengalami masalah kardiovaskuler dan itu bisa dicegah dengan pengobatan secara dini dan teratur. Juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai patofisiologi hubungan penyakit Graves dengan kejadian aterosklerosis. Ibu Bapak, para hadirin yang saya muliakan, pencapaian gelar doktor adalah sesuatu yang tidak mudah. Dengan keyakinan dan semangat mencari dan mengembangkan ilmu, segala rintangan akan dapat diatasi. Pencapaian Dr. Wisma pagi hingga siang ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa dengan usaha keras seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Wisma dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada kata tidak bisa dalam mencari ilmu. Ada satu hadis riwayat Tirmidzi yang saya ingin kutip. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, wajib baginya memiliki ilmu. Ibu Bapak sekalian, dengan ilmu manusia dapat lebih bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dan dengan ilmu pula manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan FKUI, kepada pimpinan program studi doktor ilmu kedokteran atas kesempatan yang diberikan kepada Dr. Wisma hingga memperoleh gelar doktor ini. Khusus kepada anggota tim penguji, Dr. Cokorda Gede Dalam Pemayun, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes dari FK Universitas Diponegoro, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Dr. Cok dari awal ikut membimbing secara aktif hingga saat ujian promosi ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Wisnu Raharjo dan juga kepada Nada dan Naila, putri-putri kesayangan Dr. Wisma, dan seluruh keluarga besar Dr. Wisma. Wabil khusus Profesor Slamet Suyono dan Ibu. Sebagai ayahanda dan ibunda Dr. Wisma, Prof. Slamet dan Ibu tentu sangat bersyukur, bangga, dan bahagia dengan pencapaian Dr. Wismandari pada jenjang akademik tertinggi ini. Dan berkat dorongan keluarga tercinta, Dr. Wisma memperoleh kekuatan yang luar biasa yang akhirnya berhasil menyelesaikan program doktornya. Dan pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh staf divisi Metabolik Endokrin Departemen Penyakit Dalam dan seluruh staf di departemen dan para asisten yang telah memberikan dukungan sehingga Dr. Wisma dapat menyelesaikan pendidikan doktornya. Demikianlah Bapak Dekan, pimpinan sidang yang saya hormati. Sambutan ini saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, dan selamat kepada Dr. Wismandari atas capaian pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Imam. Tentu saya atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran mengucapkan selamat kepada Dr. Wismandari atas pencapaian yang luar biasa hari ini, mencapai gelar S3, sehingga menambah lagi satu staf FKUI dengan gelar S3, dan ini menjadi kekuatan yang cukup signifikan untuk FKUI lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang.
Baiklah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hadir pada kesempatan ini. Pertama tadi juga terima kasih kepada Prof. Nahrawi, D. Nahrawi, PhD, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia yang juga hadir pada pertemuan ini, dan juga kepada Profesor Dr. Siti Setiati, Ketua DGB FKUI, dan kepada pimpinan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan, dengan jajaran direksi yang juga hadir di sini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan atas kehadiran Profesor Dr. Ketut Swastike, SPPD KMD, Ketua PB Perkeni, dan juga Profesor Dr. Ahmad Rudianto, SPPD KMD, Guru Besar dari Universitas Brawijaya Malang, dan juga kepada Prof. Johan Mansur, saya lihat juga ada di sini, Profesor Mardi Santoso, ini tamu, artinya guru besar dan tamu yang hadir pada kesempatan ujian Dr. Wismandari. Dan secara khusus begini, saya terima kasih luar biasa dukungannya dari para guru besar di lingkup KMD ya, tentu yang berbahagia Profesor Slamet, kemudian juga Profesor Asman Budi Santoso, kemudian juga Prof. Sarwono, ya, Prof. Sidartawan, Prof. Pradana, dan tentu Prof. Imam sendiri. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa para guru besar di lingkup KMD. Dan saya tentu juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Ketua Departemen Profesor Dadang Makmun. Ya, alhamdulillah hari ini penyakit dalam menambah lagi satu kekuatan S3 di lingkup Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru besar Prof. Aru dan Prof. Herawati hadir di sini, kemudian juga Prof. Suharjono, ya. Ya, saya rasa itu sementara. Mohon maaf kalau ada guru besar yang tidak disebut, ya. Dan kemudian dari pimpinan organisasi profesi, Ketua Umum PB Papdi, Dr. Sali Ahmad Nasution, dan kemudian juga Ketua Papdi Jaya, Dr. Ika Prastia, dan Ketua Umum PDPI juga hadir di sini, Dr. Agus Dwi Susanto, Paru Konsultan. Di tengah kesibukan beliau-beliau ini mengurusi pandemi, beliau juga menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan semangat kepada Dr. Wisma. Dan juga hadir di sini pimpinan fakultas, Dr. Anis, Wakil Dekan 2, yang manajer pendidikan, Dr. Murti, manajer pendidikan S1, S2, S3, Dr. Murti, dan juga pendidikan SP1, SP2, Dr. Yunir, dan KPS, staf pengajar semua. Terima kasih atas kehadirannya pada acara promosi Dr. Wisma. Ya, jadi pada kesempatan ini tentu saya juga mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukannya sebagai yang mengurusi program kedokteran FKKI ya, Dr. Wisma Dr. Wisma tetap konsisten untuk menyelesaikan S3-nya ya, dan dengan hasil yang gemilang. Jadi saya melihat begitu dedikasinya beliau ya, sehingga bisa semua urusan selesai dalam tanda petik, karena beliau juga saat ini menjadi penanggung jawab untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mendapat musibah COVID, dan juga termasuk juga mengkoordinir untuk vaksinasi. Jadi luar biasa pengabdian beliau ya, dan tetap juga bisa menyelesaikan S3 ini. Jadi luar biasa, ini menjadi contoh untuk para junior sekalian. Jadi artinya ya kita memang mesti siap, siapapun yang ada di FKUI RSCM ini memang seperti itulah kondisinya begitu ya. Kita bisa jadi berbagai macam multitasking ya, berbagai hal ya, tapi mudah-mudahan dengan doa bersama kita semua bisa terus mengabdikan untuk berbagai macam hal yang saya sebutkan tadi. Untuk risetnya sendiri saya rasa tidak diragukan lagi, di awal disebutkan memang susah begitu, jadi saya juga nggak mau komentar, nanti takut salah, ini ada guru-guru tiroid saya di sini nanti takut salah, tapi yang jelas tadi disebutkan oleh, saya ingin menggaris bawahi aja disampaikan oleh Prof. Imam. Intinya adalah bahwa kalau pasien-pasien hipertiroid ini tidak ditangani dengan baik ya dari riset ini, maka tentu akan membawa dampak buat berbagai macam komplikasi, khususnya
komplikasi di jantung. Dan dalam tanda petik tadi juga disebutkan bahwa PTU sebenarnya masih efektif di dalam mengobati untuk pasien-pasien hipertiroid kita. Dan kadang-kadang juga pasien-pasien ini bisa datang macam-macam, misalnya dia bisa aja datang kepada saya dengan diare kronik, kemudian ternyata karena hipertiroid misalnya. Atau pasien ini bilang, waduh saya makan saya banyak kok, saya kurus, nggak naik-naik berat badan saya, ternyata saya lihat ini hipertiroid. Jadi walaupun saya dokter gastro, saya mohon izin akhirnya ketika pasien itu datang ke saya, mohon maaf. Tapi kalau saya nggak sanggup, saya baru konsul, gitu ya. Kira-kira demikian. Mohon maaf, saya izin dulu. Karena nanti kalau ketemu, wah ini pasien kok ditangani oleh kayak gitu. Karena datang itu diare. Ketika saya mau kirim, jangan deh, saya kan diare. Jadi prof lah yang obatin saya gitu. Jadi itu kira-kira seperti itu. Mohon maaf, tadi saya izin nih, ada guru-guru saya, kalau kebetulan ada pasien yang kebetulan mampir ke tempat prof, saya sempat tangani, ya itulah kondisinya gitu ya. Karena memang pasien itu datang dengan keluhan yang bukan secara awal spesifik seperti hipertiroid. Nah, untuk Dr. Wisma sendiri, saya lihat Anda sekarang ini sudah lektor ya, dan ini 1 November 2018. Jadi mestinya memang kalau lihat masuknya di FKUI, kalau langsung loncat guru besar, memang ini agak berat karena Dr. Wisma itu baru tercatat di 2017 ya, begitu, karena memang berbagai macam hal baru keluar ininya. Tapi bertahap saja Dr. Wisma, setelah ini bisa berproses untuk lektor kepala, selesai lektor kepala baru guru besar. Insya Allah saya yakinnya bahwa Dr. Wisma bisa juga seperti Prof. Slamet ya, meraih gelar guru besar. Karena ini sudah kelihatan, track recordnya sudah kelihatan gitu ya. Jadi setelah ini saya rasa Prof. Dadang setuju ya, setelah ini langsung kita ajukan nih Prof. Dadang langsung untuk lektor kepalanya. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa bulan sudah keluar rektor kepalanya dan tinggal mempersiapkan paper-paper berikutnya untuk berproses untuk guru besar. Saya rasa ini sesuatu hal yang nggak terasa lah. Tahu-tahu kok udah jadi guru besar, amin. Dan karena seperti tadi saya sebutkan tadi itu kan udah bererot banget itu Profesor Slamet, Profesor Asman, Profesor Sarwono, Profesor Sidartawan, Profesor Imam Subekti, Profesor Pradana. Jadi memang ini grupnya profesor gitu. Jadi mungkin saya rasa Prof. Sarwono bilang, ya mestinya memang akan banyak lahir profesor di divisi endokrin gitu kira-kira ya Prof. Sarwono, atau yang senior di sini Prof. Slamet sendiri begitu ya, karena saya memang lihat kinerja yang luar biasa dari teman-teman ini. Dokter Yunir juga bolak-balik itu udah disuruh-suruh, temannya sebelah udah Profesor ini, Profesor Andon, ini Dokter Yunir udah disuruh-suruh juga Prof. Sarwono, mudah-mudahan juga dekat juga untuk jadi profesor, karena di ruangan itu dari 4 itu 2 udah profesor di ruangan manajer di dekanat ini begitu ya. Baiklah, pada kesempatan ini tentu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pertama tentu kepada Ketua Program Studi Prof. Suhendro atas kerja keras yang luar biasa, kesabarannya ya, terus membimbing peserta didik ini. Beliau memang selalu dedikasi tinggi lah, selalu terus mendampingi begitu ya. Sekali sewaktu kalau memang ini terlalu bandel, lapor ke saya biar saya menegur gitu. Terima kasih, nggak apa-apa ya untuk diingatkan. Kemudian juga pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Imam Subekti atas bimbingannya, dan juga kepada co-promotor Profesor Dr. Idrus Alwi dan juga Dr. Nafrialdi, dan kepada para penguji Dr. Kuncoro. Dan terima kasih secara khusus kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Diponegoro, Dr. Cokorda Gede Dalem Pamayun, SPPD KMD. Dan juga kepada Profesor Dr. Sriwidya Jusman, dan juga Profesor Dr. Dewi Irawati Surya Santoso, dan Dr. Alida Roswati Arahap, spesialis patologi konsultan. Jadi memang ke depan saya merasa saya ini akan mesti narik napas dulu, karena memang terus terang penguji-penguji kita ini udah profesor-profesor semua, apalagi dengan tambahan 46 profesor itu udah saya nyebutnya udah kebanyakan. Jadi air mesti 2-3 gelas karena penguji kita tuh profesor semua gitu ya. Kau ini alhamdulillah. Jadi ini berkah buat kita semua. Mudah-mudahan ini terus bisa kita tingkatkan terus-menerus di kemudian hari. Dan secara khusus tadi saya menyampaikan selamat kepada Profesor Slamet dan Ibu, dan juga Pungki, ya nggak tahu hadir apa enggak ini Pungki, teman saya, kakaknya Dr. Wisma.
dan juga kepada suami tercinta Bapak Wisnu Raharjo MBA dan Ananda Nada Afina Putri Wisnu SOS Bachelor Communication, dan juga kepada Naila Kinanti Putri Wisnu yang saat ini juga sedang berjuang untuk menjadi seorang dokter di program KKI. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak kakek dan juga ibunda tercinta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir tentu saya nggak tahu ditunggu-tunggu atau tidak, tapi memang seharusnya saya tuntut selalu saya mesti konsisten bahwa acara ini saya tutup dengan pantun. Mudah-mudahan berkenan. Buah jambu, buah stroberi, enaknya dirujak sambal terasi. Saya pernah nyoba, enak banget. Tapi kalau memang rasanya ragu, mendingan nggak usah. Karena memang agak aneh jadi rasanya begitu ya. Buah jambu, buah stroberi, enaknya dirujak sambal terasi. Selamat untuk Dr. Wismandari. Di tengah mengurus pandemi tetap berprestasi. Begitu ya. Demikian adanya. Memang luar biasa ini Dr. Wisma. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua, luar biasa 181, dan yang hadir ini macam-macam Dr. Wisma, dari mahasiswa segala macam, bahkan saya lihat tadi Pak Mas Agus Kuncir dari TV One juga hadir, karena memang Dr. Wisma ini adalah narasumbernya TV One begitu ya, jadi juga mensupport kehadiran ini. Jadi kalau nanti saya bilang, Mas Agus jangan lupa nanti kalau nulis namanya mesti tambahin dokter, jangan pakai dokter kecil lagi, mesti ada dokternya. Ini nanti saya akan perhatikan nih ketika Dr. Wisma menjadi narasumber pada acara TV One, acara Hidup Sehat yang berikutnya. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.